Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widuri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Tangerang semester 4. Di video pertama saya kali ini, saya akan membahas soal UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Faisal Tommy Saputra selaku dosen mata kuliah Filsafat Komunikasi. Langsung ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu, apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin ilmu yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi dari teori hingga semua hal yang terkait dengannya. Tidak hanya itu, filsafat komunikasi juga mempelajari proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifat, tatanan, tujuan, dan fungsinya, teknik serta peranannya. Contohnya itu ada seekor kucing yang lapar. Di depannya ada makanan yang biasa kucing itu makan. Tanpa banyak pertimbangan, tentu kucing itu akan langsung melahapnya. Berbeda dengan manusia, di hadapannya ada makanan yang lezat. Ia tidak langsung menyantapnya. Berbagai pertimbangan akan menjadi dasar apakah ia akan menyantap makanan yang ada di depannya, apakah ia berhak memakannya, dan lain-lain. Manusia bermoral tidak akan memakan yang bukan haknya. Manusia bermoral akan mengendalikan nafsu untuk makanannya. Manusia juga akan menggunakan kaidah kepantasan dalam cara melakukan sesuatu. Soal kedua itu, dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, dan kritisme. Jelaskan asumsi-asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Yang pertama itu ada asumsi dasar positivisme. Aliran ini beranggapan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan empiris. Apa yang terjadi pada diri manusia terkait dengan akal budi dan penglihatan tentunya berperan aktif adalah hukum alam yang bersifat universal dan tahapan yang sama. Contohnya itu dalam hubungan sosialisasi keluarga dan perilaku anak. Jika dalam sebuah penelitian menemukan hubungan sosialisasi keluarga dan perilaku untuk anak remaja, untuk menelusuri permasalahan tersebut bahwa sebenarnya penyebabnya bukan hanya sekedar perilaku anak, akan tetapi banyak faktor lain terhadap fenomena yang terjadi. Paradigma positivisme sebagai kerangka acuan untuk memecahkan persoalan yang terjadi dan mampu mempertimbangkan atas keterlibatan kepentingan asli dan mampu mempertimbangkan atas keterlibatan kepentingan nilai. Yang kedua itu ada asumsi dasar teori konstruktivisme. Aliran ini beranggapan bahwa realitas itu dibentuk dan dikonstruksi dengan sedemikian rupa. Realitas yang sama bisa ditanggapi, dimaknai, dan dikonstruksi secara berbeda-beda oleh semua orang. Hal ini karena setiap orang mempunyai pengalaman, referensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan yang berbeda-beda dengan setiap orang, di mana kesemua itu suatu saat akan digunakan untuk menafsirkan realitas sosial yang ada di sekelilingnya dengan konstruksi masing-masing. Contohnya itu dalam proses belajar, siswa dalam upaya menemukan pengetahuan mengerti akan konsep belajar, dan dalam proses belajar itu siswa bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya sendiri. Yang ketiga itu ada asumsi teori kritisme. Aliran ini beranggapan bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme, yang mana kedua paham itu tersebut berlawanan. Rasionalisme sendiri adalah paham yang menyatakan kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian berdasarkan fakta. Sedangkan empirisme adalah pencarian kebenaran melalui pembuktian indrawi. Contoh paham kritisme yaitu ketika Anda selama ini mengetahui air yang dimasak sampai mendidih pasti akan panas. Itu kita dapat dari pengalaman kita selama tinggal di Indonesia. Namun lain cerita bila kita memasak air sampai mendidih di daerah kutub yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Maka air itu tidak akan panas karena terkena suhu dingin di daerah kutub. Karena pada teorinya suhu air malah akan menjadi dingin. Contoh lain itu pada gravitasi. Gravitasi hanya dapat dibuktikan di bumi saja, tetapi tidak dapat diterapkan di bulan.
Jadi terbukti bahwa pengalaman tersebut bersifat relatif, tidak bisa kita simpulkan atau kita iakan begitu saja tanpa dibuktikan dengan sebuah akal dan teori. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik setelah mempelajari filsafat komunikasi. Yang pertama itu mencoba untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan begitu, maka ketika saya berkomunikasi, saya akan bertanya kepada diri saya sendiri dan mampu memahami setiap pertanyaan yang dikeluarkannya. Dengan begitu, komunikasi akan semakin mudah terlaksana dan berjalan dengan baik sehingga hambatan-hambatan komunikasi dapat diminimalisir. Yang kedua itu membuat saya tidak mudah menerima sebuah pesan atau informasi sehingga saya akan terlebih dahulu mencari tahu apakah informasi yang akan dikomunikasikan tersebut benar atau tidak. Apa maksud dari komunikasi tersebut hingga apa dampak dari komunikasi tersebut. Dengan begitu, maka komunikasi yang dijalankan tidak akan memiliki unsur kebohongan atau kesalahan data dan fakta. Yang ketiga itu memunculkan berbagai ide di dalam komunikasi sehari-hari yang dijalankan. Dengan munculnya ide kreatif pada saat berkomunikasi, maka gangguan makna dalam komunikasi akan dapat diatasi dengan mudah. Yang keempat itu menyadarkan diri saya untuk memiliki pikiran yang mendalam sehingga saya sadar akan posisi saya dan keberadaan diri saya ketika berkomunikasi. Jangan sampai karena tidak adanya kesadaran diri, maka komunikasi akan berakhir dengan keributan. Yang kelima itu memecahkan masalah yang terjadi pada saat komunikasi sedang berlangsung. Dengan peran ini, maka saya akan selalu termotivasi untuk ikut dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan saya, kehidupan orang lain dan sekitarnya. Yang keenam itu mencari kebenaran atas setiap informasi yang akan saya komunikasikan. Dengan filsafat komunikasi, pandangan serta pengertian mengenai informasi tersebut akan dapat diceritakan secara luas dan mendalam. Yang ketujuh itu menghormati yang lebih tua, memberikan pelajaran moral, etika hingga kesopanan yang dapat diimplementasikan secara langsung. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan baik, benar, jujur, adil dan tidak selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Seperti hakikat filsafat komunikasi yang memiliki cinta, kasih dan sayang akan membuat manusia menjadi manusia yang beradab dan penuh perasaan. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan. Apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui dan berikan simpulan dan pendapatnya. Pada saat di kelas saya membahas aksiologi, filsafat aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Nilai yang dimaksudkan adalah nilai kegunaan. Apa kegunaan ilmu itu dalam kehidupan manusia? Tentu kita semua setuju dan sepakat bahwa ilmu telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ilmu telah mampu mengubah dan memberantas bahaya bencana kelaparan, kemiskinan, mewabahnya berbagai penyakit, buta aksara dan lain-lain bencana yang melanda wajah duka kehidupan manusia. Ilmu telah mampu membuat kehidupan manusia lebih mudah dan membantu melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Bramel seperti yang dikutip Amsal tahun 2009 membagi aksiologi dalam 3 bagian, yakni moral conduct, aesthetic expression, dan social political life. Moral conduct yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Aesthetic expression yaitu etika keindahan yang mana bidang ini melahirkan keindahan. Dan terakhir
yang membidangi lahirnya filsafat kehidupan sosial politik. Ada 3 ciri yang dapat kita kenali dengan nilai, yaitu nilai yang berkaitan, subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek. Yang pertama itu nilai yang berkaitan dengan subjek. Artinya nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada. Yang kedua itu nilai dalam konteks praktis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga itu berkaitan dengan nilai tambah pada objek. Nilai tambah itu dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, kesucian, kebenaran, maupun yang lainnya. Bisa jadi objek yang sama akan memiliki nilai yang berbeda-beda bagi berbagai subjek. Kesimpulannya yaitu arkeologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, khususnya kajian tentang nilai etika. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya. Dalam filsafat penerapan teknologi meninjaunya dari segi aksiologi keilmuan. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pengetahuan merupakan kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia atau sebaliknya dan dapat pula disalahgunakan seperti nuklir dan rekayasa genetika. Soal yang terakhir yaitu, bagaimana pendapat Anda dengan new normal pasca pandemi COVID-19 dan tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Dan apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Dan jelaskan. Tanggapan saya terhadap new normal itu, saya cukup khawatir karena Indonesia, khususnya di Tangerang ini, masih banyak ditemukan kasus positif corona dan makin bertambah terus. Jika nantinya diberlakukan new normal, tak menutup kemungkinan kasus positif corona makin meningkat. Akan tetapi sejauh ini masyarakat diimbau untuk berada di rumah masing-masing. Saya sendiri berpikir harus beradaptasi kembali. Saya keluar rumah saja masih merasakan kekhawatiran apakah akan tertular atau tidak. Mau tidak mau cukup menyapa saja ketika bertemu tetangga. Saya mencoba untuk menjaga jarak dan menghindari kontak langsung. Keramaian akan saya hindari, dan saat ini saya bisa beraktivitas dengan cara online atau daring. Sehingga itu nanti yang akan dimanfaatkan. Jika harus keluar, saya tetap mengenakan masker. Pemerintah sendiri pasti telah menyiapkan aturan ini dengan sebaik mungkin. Nanti tetap kita ikuti dan berharap tidak ada lagi penambahan kasus positif baru. Tantangan dalam bidang teknologi saat ini sangat banyak, seperti memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Karena dampak teknologi saat ini memiliki dampak negatif dan positifnya juga. Merosotnya nilai moral, perilaku bullying dan dilakukan anak-anak dan remaja di era digital saat ini harus menjadi perhatian pemerintah. Filsafat masih memiliki peran dalam kehidupan manusia di era digital saat ini. Filsafat masih memiliki peran dalam memperdalam gagasan atau suatu gagasan, sehingga kita produktif untuk menghasilkan pengetahuan baru. Hal ini mempertegas kecenderungan filsafat yang hanya terbawa di pusaran formalitas yang mempersoalkan kata-kata atau konsep. Jadi selama manusia eksis, begitulah filsafat menjadi sandaran hidup dalam ruang keseharian kita. Olehnya, filsafat bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.